Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Tasya Rahman akan mempresentasikan komponen sistem informasi manajemen. Sistem informasi menyeratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data ini. Informasi yang akurat dapat dicapai dengan komponen kontrol. Komponen kontrol membuat sistem informasi menghasilkan informasi yang akurat. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, yaitu yang pertama, komponen input atau komponen masukan. Yang kedua, komponen model. Yang ketiga, komponen output atau komponen keluaran. Yang keempat, komponen teknologi. Yang kelima, komponen basis data. Dan yang keenam, komponen kontrol atau komponen pengendalian. D. Komponen input. Menurut James 2001 menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Input yang dimasukkan dalam sistem informasi dapat langsung diolah menjadi informasi, atau jika belum dibutuhkan sekarang, dapat disimpan terlebih dahulu di storage dalam bentuk basis data. Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi. Input dari sistem informasi berupa data yang akan diolah oleh sistem ini. Data dari sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi, misalnya data saham dari pasar modal, atau dari dalam organisasi, misalnya data penjualan. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi. C. Komponen output. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tetapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. Menurut Kenneth 2008. D. Komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya menurut John 1985. Dari definisi ini, terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Yang kedua, ada simpanan permanen atau storage. Untuk menyimpan basis data tersebut, simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat keras yang digunakan di sistem informasi. Simpanan permanen yang umumnya digunakan berupa hard disk. Dan yang ketiga, perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Banyak paket perangkat lunak yang disediakan untuk memanipulasi basis data. Paket perangkat lunak ini disebut dengan Database Management System.
Economics order quantity, persediaan barang yang paling ekonomis, dipengaruhi oleh dua macam biaya. Yang pertama ada purchasing cost atau procurement cost, yaitu biaya pemesanan sesuai dengan frekuensi pemesanannya. Sebesar frekuensi pemesanan dikalikan dengan biaya setiap kali pesan. Frekuensi pemesanan dapat dihitung dari jumlah unit yang dibutuhkan selama satu periode dibagi dengan banyaknya unit tiap kali pesan. Dan yang kedua ada carrying cost, yaitu biaya penyimpanan yang dihitung berdasarkan rata-rata persediaan yang ada di gudang. Sebesar biaya penyimpanan per unit barang dikalikan dengan rata-rata unit persediaan di gudang. Seperti biaya penyimpanan per unit barang dapat dihitung dari presentasi harga pembelian per unitnya. Yang kedua, total biaya yang terjadi adalah merupakan penjumlahan dari dua komponen biaya tersebut. Dan yang ketiga, total biaya yang paling minimum dapat dihitung dari turunan pertama dari total biaya sama dengan 0. Nah, teknologi merupakan kotak alat atau toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh. F. Komponen kontrol. Menurut Mikhail, tahun 1996 menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau general control system dan sistem pengendalian aplikasi atau application control system. Nah, pengendalian aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai pengendalian masukan atau input control, pengendalian proses atau processing control, dan pengendalian keluaran atau output control. Pengendalian aplikasi umumnya merupakan pengendalian yang sudah diprogramkan di perangkat lunaknya. Pengendalian aplikasi diantaranya adalah control digit check, reasonable check, echo check, dan batch control check. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.